Salam budaya, teman-teman. Rangkaian HUT Kabupaten Temanggung yang ke-187 pada bulan November baru saja usai. Rangkaian acara sangat menarik. Beberapa kegiatan dilakukan tersebar di beberapa titik kabupaten. Ada satu hal yang mencuri perhatian masyarakat Temanggung, yaitu karya seni instalasi yang berada di alun-alun. Itu saya melihatnya luar biasa, apalagi kalau dilihat pada malam hari dengan sorotan lampu, terlihat megah sekali. Kita lihat videonya. Keren bukan? Nah, itu pasti banyak yang penasaran. Siapa sih yang membuat seni instalasi tersebut? Kalau kita lihat, dibuat dengan material lokal berbahan bambu. Terlihat sekali nuansa eksotisnya. Nah, di depan saya sudah hadir Mas Yudi Setiawan. Selamat sore Mas, ini sore ya. Selamat sore. Orang bertanya-tanya Mas, ya, siapa sih yang membuat seni instalasi HUT Temanggung? Selama ini orang hanya menduga-duga. Ada yang mengatakan, wah ini gaweane seniman Jogja, luar kota ya. Luar kota. Nah, pertanyaan itu akan terjawab pada saat ini. Sudah hadir Mas Yudi Setiawan, kreator seni instalasi HUT Temanggung yang ke-187. Mari kita kulik bagaimana dia menyiapkan karya tersebut. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah. Itu awalnya saya juga nggak tahu Mas, ya, siapa yang membuat. Tapi ketika jenengan WA, Pak Andi, ke alun-alun nggak? Oh, saya langsung curiga, pasti Mas Yudi yang bikin. ya. Nah, ketika Mas Yudi WA menanyakan saya akan ke alun-alun atau enggak, saya sudah curiga, pasti jenengan yang bikin. Nah, itu bagaimana awalnya? Terus pasti pemirsa ingin tahu makna dari karya itu, proses kreatifnya berapa lama. Nah, yang pertama coba diberi gambaran seperti apa Di awal ya. awal konsepnya Mas. Ya. Monggo. Ya, saya awalnya itu ada beberapa teman dari Pemda datang ke tempat saya dan mengutarakan kalau di HUT yang ke-187 Temanggung akan bikin instalasi seni gitu. Dan kemudian mereka datang, kemudian kita bicara-bicara dengan masalah instalasi. Sebenarnya banyak sekali dari panitia kepanitiaan sendiri itu belum paham sebenarnya seni instalasi itu seperti apa gitu. Ya, betul. Nah, kemudian saya berusaha menjelaskan bahwa instalasi seni itu seperti ini kayak gitu. Jadi sekalian mereka juga belajar kayak gitu. Dan kemudian saya disuruh membuat ada 4 titik awalnya. Awalnya ada 4 titik, saya disuruh membuat desain untuk 4 titik di jembatan Keranggan, kemudian di Tugu Jam, kemudian di sebelah utaranya BCA, City Walk ya, City Walk BCA, kemudian satu lagi di Paraan. Awalnya dibuat 4 desain Pak. Jadi di jembatan Keranggan, kemudian di Tugu Jam satu, kemudian di City Walk sebelah utaranya BCA, kemudian satu lagi di Paraan. Nah, saat itu kemudian saya bikin 4 desain. Saat itu materialnya masih ya berawal semuanya dari bambu materialnya, tapi masih belum ada garis kayak gitu. Ada keranjang, ada kemudian irapan, ada kemudian rigen yang kemudian saya padu padan gitu di 4 desain itu. Ada pelupuh gitu, ada pelupuh dari bambu juga ada kayak gitu. Pelupuh itu apa? Pelupuh
Puluh dari bambu itu jadi bambu yang dipecah-pecah tapi tidak sampai kebelah. Kemudian diambil ros-rosnya itu dan kemudian dia bisa jadi panjang. Oh. Ketika dia jadi panjang, kemudian kita bisa membentuk jadi sebuah alur-alur kayak itu, lung-lung. Awalnya empat-empatnya itu akan dilakukan semuanya. Ya. Dan itu semua dari bambu. Akhirnya hanya satu yang di alun-alun itu. Dan setelah dirapatkan di Pemda, ternyata Bapak ngersake satu aja tapi gede dan di depan patung Pak Tani gitu. Nah ini karena waktu berjalan semakin mepet maksudnya kayak gitu. Saya kemudian hanya punya waktu yang hanya sekian hari untuk kemudian bikin desain. Saya harus mikir desain, saya harus mikir material yang paling cepat karena segera harus dibuat kayak gitu. Saya tetap memutuskan bambu untuk jadi materialnya kayak gitu. Nah akhirnya desainnya sesuai yang desain ditawarkan tadi? Enggak, yang empat desain itu sudah hilang semua maksudnya kayak gitu. Kemudian ganti desain baru. Oke. Ganti desain baru dari angka dari segala macam. Kasih nama apa itu desain yang terakhir ini? Saya itu nggak punya nama, jadi karena semuanya buru-buru sebenarnya ya. Semuanya serba buru-buru dan kemudian harus cepat. Sedangkan seniman itu kan kalau mikir masalah desain itu kan ya perlu waktu kan, maksudnya seniman itu tidak bisa seperti hanya sekedar goreng tempe kemudian digoreng sudah selesai, maksudnya kayak gitu. Seniman gorengan. Ya itu seniman gorengan kayak gitu. Kalau ini kan saya harus mikir materi yang pertama, yang paling cepat, yang paling tersedia, yang paling ready di panggung karena memang saya mau pakai lokal. Regen itu ya. Akhirnya ketemu regen. Berarti regen yang sudah tersedia. Ya. Diolah lagi gitu. Tapi ada juga regen yang masih bakalan regen. Iya. Ya, masih. Kalau yang sudah jadi kan ada rangkanya. Ya, ada kerangkanya. Sulit ya. Nggak lentur ya. Kalau saya memakai itu yang sudah ada kerangkanya sebenarnya bisa, tapi dengan bentuk yang harus lebih besar lagi. Nah, dengan karya yang seperti tadi kita lihat di video dan foto. Nah, ini lihat lagi boleh. Itu ingin menyampaikan apa sih Mas Yudi jenengan? Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya material lokal yang ada di sekitar kita kalau kemudian kita olah ya, kemudian kita bentuk-bentuk menjadi sebuah bentuk-bentuk tertentu dan kemudian disusun, itu ternyata bisa menjadi sebuah instalasi seni yang bisa dinikmati gitu. Secara visual artistik ya kan? Ada nggak makna tertentu yang ingin disampaikan ke masyarakat? Kalau maknanya sebenarnya saya lebih kepada mengikuti motonya ulang tahun Temanggung ya, yang kita kuat makin hebat. Jadi regen kalau hanya satu itu 2, 3 misalnya kayak gitu, kemudian disusun itu dia belum bisa menjadi sesuatu. Tapi ketika dia sudah disusun banyak dan kemudian bersatu, kemudian dia bisa membentuk sebuah kesatuan, itu semakin kuat, dia akan menjadi sesuatu yang hebat gitu. Jadi dari bentuk yang hanya lemah ya, kalau hanya cuma satu kan regen itu kan hanya lemah, apalagi bakalan regen yang belum ada plepetnya itu sangat lemah gitu. Tapi ketika kemudian dia disusun, kemudian menjadi susunan yang banyak dan bersatu padu gitu dengan regen-regen yang lain gitu, dia akan menjadi sesuatu yang kuat dan kemudian dia bisa membentuk sesuatu yang hebat kayak gitu. Ya, jadi itu perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa tema HUT Temanggung tahun ini kurang lebih kita kuat makin hebat ya. Itu didasari oleh pemikiran bahwa 2 tahun dihajar oleh pandemi, banyak hal sulit dilakukan, banyak kegiatan dibatalkan, seakan-akan kita ini berada di ruang dan waktu yang terkungkung. Masyarakat menderita, semua pesimis, mau melakukan kegiatan sulit. Namun ketika level sudah turun di Temanggung itu sekarang level 1 atau 2 ya Mas ya? 2. Level 2. Sehingga bisa menggelar kegiatan yang mendatangkan banyak orang. Kebetulan pas
bulan November HUT ini kondisinya masih baik, maka masyarakat mulai banyak aktivitas termasuk pagelaran-pagelaran kesenian. Nah, HUT ini menunjukkan bahwa kita mampu tetap semangat, bersatu, berjalan serempak untuk menunjukkan bahwa kita ini tetap hebat. Ya. Nah, ini sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman pelaku seni, para tokoh budayawan, ya agar di situasi yang sulit ini melalui kebudayaan kita tetap optimis. Ya. Gitu, Mas. Seniman dan seniman tetap bisa bergerak ya Pak ya? Iya, kita bisa menunjukkan itu bahwa semuanya oke-oke saja, walaupun harus dimaklumi bahwa ekonomi menurun. Tapi nanti tahun depan harus ada upaya untuk membangkitkan ekonomi. Ya. Mas Yudi, sebelumnya punya karya apa? Selain apa ya, untuk kebutuhan artistik pementasannya. Ini teman-teman juga perlu tahu bahwa banyak pementasan penting di Temanggung ini artistiknya digarap oleh Mas Yudi. Coba Mas, apa saja? Ya, sebenarnya kalau saya itu masalah karya itu bingung karena saya memang seniman yang seneng kegawean, maksudnya kayak gitu. Kalau untuk tahun kemarin ya di ulang tahun Temanggung yang di ke-186 itu saya bikin backdrop, bikin dekorasi kayak gitu untuk pagelaran Keduka Babar. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sana, jadi bisa dilihat di YouTube-nya ya. Oh iya, untuk pementasan HUT Temanggung tahun lalu itu dengan genre tari virtual namanya Keduka Babar. Nah, ini dekornya Mas Yudi juga. Tahun-tahun sebelumnya juga ada event-event di Temanggung. Mas Yudi juga memberi warna untuk artistiknya. Wiwit Mbako Wiwit Mbako di Temanggung, kemudian Festival Sindoro Sumbing. Keduka Babar, Festival Sindoro Sumbing saya hanya ke konsep di awal aja. Nah ya, artinya jadi, kan walaupun tidak turut campur dalam menyiapkan itu, ya, tapi kan konsepnya tetap ada andil dari Mas Yudi. Nah, semuanya ini sekarang menjadi jelas ya, orang nggak penasaran lagi bahwa beliau lah sosok yang mewarnai. Ya, sekarang kita sudah tidak penasaran sosok di belakang apa ya, seni artistik di Temanggung ini. Salah satunya yang terpenting adalah Mas Yudi dari Sepedagi. Ya. Mas, apa kesulitan membuat instalasi yang kemarin itu? Pertama dari desain. Jadi yang hanya ada waktu sekian 2 hari saat itu. Saya harus menyelesaikan desain itu dalam waktu 2 hari. Saya tuh harus mikir karena berubah tempat Pak. Sebenarnya berubah tempat karena tadinya kan semuanya itu datar tempatnya. Jadi saya masih mikir secara hal teknis itu masih enak lah, masih datar kayak gitu. Begitu diubah menjadi di depannya patung Pak Tani, ya ini salah satu tantangannya. Depan patung Pak Tani itu kan kolam. Jadi yang ada di sana itu kolam-kolam kecil dan itu berundak. Kolam-kolamnya itu bentuknya setengah lingkaran, berundak. Karena memang di sana itu kan untuk menata lampu sama lampu-lampu dan saat itu kan air mancur untuk lampu-lampu itu. Ini salah satu tantangan besar di hal teknis. Jadi makanya saya berpikirnya itu saya pas sampai pusing banget saat itu. Jadi ini bagaimana mensiasati karena di sana itu tempatnya nggak rata. Saya sudah gambar desainnya, sudah jadi kayak gitu. Sudah saya berikan ke panitia, tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana saya harus menempatkan instalasi yang berat, jelas akan berat ya. Itu di atas kolam-kolam. Jadi kolam-kolam yang berundak kayak gitu. Kayak di tebing kalau di alam. Iya, di tebing dan itu sudah tidak ada tanah lagi. Iya. Padahal kalau kita membuat instalasi bambu terutama ya, dari bambu itu kan kita butuh tanah buat mendirikan sesuatu kayak gitu ya, buat
cekelan kayak gitu Semua ya. tembok nggak bisa Ya, ditancapkan. semuanya tembok nggak ada yang bisa nancep gitu. Saya sama ahli bambunya saat itu tuh sampai survei ke sana beberapa kali untuk sambil melihat desainnya, kemudian sambil melihat bagaimana kita membuat di sana gitu. Ya, yang awalnya saya pikir bambunya hanya butuh sedikit, tapi ternyata bambunya juga butuh banyak. Jadi ada yang hanya untuk pendukung rangkanya itu sudah rangka pondasinya 200 ya. bambu. 200 bambu itu kita habiskan di situ. Jadi Kalau di tempat rata nggak sampai segitu. kalau di tempat rata nggak sampai segitu. Dan kemudian di awalnya itu saya pengen itu yang seperti bentuk bulat itu clean. Jadi di tengahnya itu tidak ada tiang penyangga. Jadi itu benar-benar clean. Seperti bulatan-bulatan kayak gitu, bulatan-bulatan dari regen itu clean. Tapi ternyata setelah kita coba itu nggak bisa. Saya membentangkan regen 50 meter. Kita coba kayak gitu, membentangkan regen 50 meter, kemudian kita bentuk bulatan kayak gitu. Hasilnya tidak bisa bulat. Hasilnya tuh oval kayak gitu. Jadi atau hasilnya itu tidak bisa jadi nempel-nempel gitu di antara Itu kan muter-muter gini ya. Nggih. Itu ada rangkanya. Kalau rangkanya hanya dari pinggir. Oh. Rangkanya di pinggir-pinggir itu. Jadi kalau regen kan biasanya rangkanya sampai kotak-kotak. Kalau yang bakalan regen hanya di pinggir. Ada penyangganya ya. Ya, akhirnya kan karena secara teknis tidak bisa dibentuk clean, di tengahnya tidak ada penyangga. Akhirnya saya bikin penyangga. Nah, bikin penyangga ini menjadi satu pikiran tersendiri karena kan saya harus menancapkan bambu. Padahal bambu tidak bisa ditancapkan di tengah karena itu sudah semen semua kayak gitu. Akhirnya ya kita bikin seperti raging ya, seperti raging tapi dibuat juga dari bambu semuanya kayak gitu. Cuman nggak begitu Kerangka buat kelihatan ya kerangka. Mas ya. Nggak kelihatan. Itu orang Jadi- nggak nyangka kalau di bawah itu banyak. Ya, jadi kita Kerangkanya. seperti bikin panggung, tapi panggung yang kuat banget untuk menyangga si kerangka tengah gitu. Kalau yang bulatan kecil itu kita hanya menyiapkan kerangka seperti panggung, Jadi tapi itu dari total bambu berapa semua. hari itu prosesnya itu? Wah, kalau di total proses harinya Pengerjaan itu itu. pengerjaannya itu mungkin setengah bulan. Jadi dimulai dari membuat angka 187. Oh, yang di Tapi bawah dari itu ya. bambu gitu. Nah, saya kan harus menerjemahkan ya angka 187 tapi dari material bambu. Akhirnya jadi seperti itu. Jadi seperti dia dalam frame. Satu angka masuk ke dalam frame, Saya pertama kali melihat itu sudah jadi ya dari arah utara. utara. Nah, Ya, nggak frontal dari depan ya. ya. Saya batin ini kok ada arak-arak ini apa fungsinya? Jujur, Iya. bertanya saya kok kayak arak ini apa sih maksudnya? Tapi lain hari, selang berapa hari gitu saya lewat frontal. Baru kelihatan itu tulisan angka 187. Iya. Kalau Ada dari samping nggak kelihatan. Iya. Ada ya juga yang protes sama saya. Wah, itu angkanya nggak kelihatan. Nggak, saya menerjemahkan angka itu dengan kondisi material ya. Oh Jadi, iya, itu kalau lagi kendaraan rame, yang lihat hanya yang depan. ya, Yang ya. belakang pasti nggak tahu itu ternyata angka. Ya. Terus kemudian di desain di awal itu sebenarnya tulisan Temanggung Bersenyum itu saya Kelihatan. tutupi. Oh, malah ditutupi. Ya, tutupi. Kemudian saya pertimbangan dengan Pak Suryo dari Temanggung TV. Pak, kalau misalnya tulisan Temanggung Bersenyum itu saya tutupi gimana ya? Karena gini loh, saya tutupi itu karena saya mengejar bentuk masif yang besar. Jadi bentuk masif itu yang saya kejar kayak gitu. Tapi ternyata tulisan Temanggung Bersenyum itu ikonik. Jadi itu ikon Temanggung kayak gitu. Nah, Banyak kemudian kelihatan ya. akhirnya kemudian saya buka tulisan Temanggung Bersenyum, saya bikin desain yang ulang lagi. Jadi sebelum desain yang pertama itu saya ubah lagi. Kemudian tulisan Temanggung Bersenyum akhirnya muncul gitu. Tapi ada netizen yang komen itu soal tulisan Temanggung Bersenyum. Mungkin dia motret atau melihat pas tidak kena cahaya. Ya. Sehingga nggak kelihatan Di malam hari. di malam hari. Ya. Jadi Sayang ya Temanggung Bersenyumnya nggak kena cahaya. Tapi mungkin lain waktu juga kena kali ya.
Ya itu sebenarnya tulisan Temanggung Bersenyum itu lampunya mati 3. Oh. Jadi lampunya yang itu kan sebenarnya kan dari dulu kan sudah ada lampunya di sana. Iya. Lampunya itu hilang. Itu 3, kemudian yang cuman hidup itu cuman 2. Ya, itu anu ya, prosesnya betul-betul menguras pikiran, tenaga, waktunya pendek. Tapi sejauh itu jenengan pribadi senang dong. Iya, saya senang. Banyak masyarakat yang mengapresiasi, terbukti banyak yang foto selfie. Iya. Itu salah satu hasil karya di acara HUT yang paling digemari. Iya. Karena iya. terlihat terbuka di tempat ramai kan. Iya. Kalau acara yang lain kan nggak banyak yang tahu. Iya. Tapi sebenarnya juga masih kurang puas sih Pak Andi. Jadi dari hasil ini ya karena pertama kali juga saya ngutek-ngutek material yang dari Regen. Sementara biasanya saya hanya kecil-kecil, maksudnya ya dalam volume yang kecil. Ketika kita membuat sebuah volume yang besar, ternyata perlu pertimbangan teknis yang banyak gitu. Ya sejatinya untuk seni instalasi, apalagi di ruang publik itu ya paling enggak syarat visual tuh terpenuhi ya, mencolok. Volume besar dan kecilnya relatif ya. Tapi melihat karya jenengan itu dari jauh saya sudah wow. Berbeda dengan karya instalasi yang tahun lalu. Seiplit kecil itu nggak jelas apa itu tujuannya. Tapi yang ini luar biasa dan ini sangat unik dari sisi artistiknya ya. Nggak biasa lah maksud saya. Mas, mungkin pemirsa juga ingin tahu lagi hal lain yang jenengan lakukan apa saja ya. Nah, sepeda gini kan sebuah komunitas yang luar biasa untuk mendorong terjadinya semacam transformasi sosial di desa-desa. Pemirsa juga ingin tahu selama ini kiprah Mas Yudi ini seperti apa. Nah, ini untuk melengkapi, coba mohon dijelaskan Sepedagi dan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Sepedagi. Ya, Sepedagi sendiri sebenarnya foundernya Pak Singgi Susilo Kartono. Beliau tinggal di Kandangan. Kebetulan beliau itu satu RT dengan saya. Jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran kalau saya dengan Pak Singgi itu sebenarnya sudah lama. Jadi kita memikirkan desa itu dari tahun awalnya obrol-obrolan dulu. Jadi dari tahun 2000 kita sudah bertemu dengan saya sudah sering diskusi sama Pak Singgi tiap malam, kadang-kadang kita berdiskusi gitu, kemudian masalah desa itu bagaimana kayak gitu, mau dibawa kemana. Saat itu masih dalam bahasan desa terbatas, desa Kandangan. Jadi karena kita warga Kandangan, jadi mau mikir desanya gitu, bagaimana caranya mikir desa. Kemudian kalau Pak Singgi punya pikiran-pikiran yang banyak saat itu, dia tuangkan dalam tulisan-tulisan. Itu dia bikin tabloid untuk cotot saat itu. Untuk cotot itu sebenarnya isian pikirannya Pak Singgi saat itu, bagaimana dia bisa memajukan desa kayak gitu. Nah, kemudian bergulir waktu saya kemudian mencari sumber penghidupan. Saya harus kemana maksudnya gitu. Kemudian Pak Singgi juga jadi beliau sibuk bikin Magno. Kemudian saya juga sibuk dengan kegiatan pekerjaan saya. Kita sama-sama pada saat itu kan. Kemudian ketemulah di tahun 2016 kita ketemu lagi. Pak Singgi saat itu mau bikin ICVR, International Conference Village Revitalization, jadi konferensi internasional tentang revitalisasi desa, dan dia maunya diadakan di desa Kandangan, di desa kami gitu. Nah, kemudian Pak Singgi ketemu lagi sama saya, kemudian beliau itu bilang kita harus menyediakan akomodasi bagi para tamu
tidak akan mungkin akomodasi itu kita sediakan di Temanggung yang jaraknya agak jauh gitu. 7 km kan dari kandangan kayak gitu. Dan lebih afdol di desa ya. Ya, dan itu karena memang acara judulnya udah desa. Akhirnya bikin tempat untuk Akhirnya bikin tempat untuk akomodasi kayak gitu. Itu penyelenggaraan ya. Ya, itu sebenarnya udah nekat ya, karena kita tuh nggak tahu setelah itu tuh mau ngapain kayak gitu. Ya udah, yuk kamu bikin satu, aku bikin dua. Akhirnya saya bikin satu tempat muat 20 orang gitu. Kemudian Pak Singgih buat 2 tempat untuk muat 40 orang karena saat itu kita harus menyediakan bangunan. Ya. Ini termasuk ini ya. Ya, jadi homestay. Terus Mas Singgih bentuknya homestay. Ya. Embungnya itu. Ya, Pak Singgih bikin di Balun sama bikin di Kelingan, di desa Kelingan saat itu. Di Balun muat 20, di Kelingan muat 20 dan di tempat saya juga 20. Lah venue untuk penyelenggaraan konferensinya itu? Untuk venue penyelenggaraan konferensi pertamanya di Kelingan, di desa Kelingan, di Caruban. Dulu kan ada pasar papringan. Itu saat itu belum ada pasar papringan. Belum. Ya, saat itu belum ada pasar papringan. Jadi awalnya itu kita bergerak untuk revitalisasi desa. Kemudian jadi kita pasar papringan itu dibuat setelah konferensi desa ya, ini. Ya. Yang pertama di mana? Yang pertama di Kelingan. Kelingan itu. Ya. Berarti teman-teman sepedagi kelanjutan dari konferensi revitalisasi desa membuat pasar papringan. Ya. Jadi pasar papringan itu menjadi salah satu kegiatan bagaimana dari hasil konferensi itu kita kemudian juga harus bikin aktivitas ya. Bikin aktivitas yang di desa yang punya nilai yang bisa kita kembangkan di desa itu kayak itu. Jadi sebenarnya pertama bikin properti ini dulu, setelah properti terbentuk kemudian kita itu juga saya bilang sama Pak Singgih, Mas, kalau kita misalnya sudah bikin properti kayak gini kemudian kita nggak akan ada kegiatan, ya kita eman-eman dengan properti yang sudah terbentuk gitu. Nah kemudian ya udah, yuk kita bikin kegiatan-kegiatan yang menarik orang untuk datang ke desa kayak gitu. Anda Pak Singgih bikin internship, kemudian bikin workshop yang semuanya harus dilaksanakan di sini di desa kayak gitu untuk mendukung ini properti yang sudah ada kayak gitu. Nah kemudian dia juga akhirnya bikin sepeda bambu untuk menarik orang untuk lebih datang ke desa, untuk kemudian tertarik untuk mempelajari bambu juga kayak gitu. Dan kemudian kita bikin sebuah kegiatan pasar. Awalnya sih pasar papringan itu sebenarnya karena Pak Singgih suka bersepedaan di mana-mana, termasuk di papringan. Jadi menurut dia papringan itu tempat yang seksi karena dia sering bersepedaan lewat situ. Bukan karena kesasar ya pesepedaan di desa ya. Dia suka nyasar. Ya. Dia suka papringan ya, itu. Dia kalau saya sepedaan sama Pak Singgih itu diajaknya masih ke kuburan. Saya nggak tahu kok dia selalu melewati arah-arah kuburan kayak gitu. Dia bilang kuburan itu sebenarnya bukan tempat yang harus menakutkan kayak gitu. Ya, banyak kuburan juga. Banyak kuburan itu juga bisa seksi ya. Misalnya ada yang kuburan yang tumbuh lumutnya banyak menghijau kayak gitu, itu juga bagus juga kayak gitu. Papringan juga salah satunya bisa ditumbuhi lumut seperti itu. Jadi awalnya Pak Singgih itu cuman bilang, "Yud, aku kepengen gawe pasar nang di pasare nang papringan," dia bilang gitu. Lah, meh gawe pasar opo, Mas? Pasar opo ya, dia bingung. Jadi pasar opo yo? Dia masih bingung, kan pasar itu kan banyak ya. Jadi ada pasar kerajinan misalnya kayak gitu, ada kemudian pasar kuliner misalnya kayak gitu, ada pasar yang lain lagi, pasar induk, pasar sayur misalnya kayak gitu. Di Manggarai Jakarta itu ada pasar rumput. Nah itu ada pasar rumput. Jualnya WC. Ada pasar bunga ya kalau di Jakarta juga ya, di Bandungan juga ada kayak gitu. Nah ini masih bingung. Jadi nggak asal pengen bikin pasar, agak mikir juga ya. Iya, di awalnya kan gitu. Mau jualan apa ini gitu. Iya, mau jualan apa. Akhirnya beberapa hari setelah itu Pak Singgih ketemu sama saya lagi. Yud, aku wis ngerti saiki arek gawe pasar opo katanya kayak gitu. Akhirnya ya pasar apa, Mas? Kowe bayangke wae to mbiyen kae nek dhewe gek isih cilik nang pasar kandangan itu. Jangan-jangan dia sebenarnya sudah ada konsepnya, cuma ngetes jenengan aja tuh, dengan nanya apa nih pasarnya gitu. Ya. Jadi dia berhayal-hayal, kita akhirnya mengembangkan hayalan ketika masih kecil di pasar kandangan itu
suasana pasarnya itu masih tradisional, masih pakai lincak-lincak semua kayak Ya gitu. itu diakui atau tidak, pasar papringan di Temanggung yang dibuat oleh teman-teman sepedagi Ya, itu menjadi inspirasi munculnya pasar-pasar lain di daerah lain. ya, ya, kami senang. Iya. Ya, kami senang karena kan artinya misi dari pasar papringan itu akan sampai kepada masyarakat kan kayak gitu. Bagaimana kita melestarikan kuliner-kuliner tradisional yang ada di sekitar kita. Zaman dulu tuh Mas, kalau di papringan ada keramaian, Ya. itu yang nggak bisa dihilangkan itu dadu klodok Mas. Iya ya, selalu ada kalau dulu ya. Tapi di pasar papringan sekarang dadu klodok nggak ada. Tidak ada. Makanannya ada kayak Tukang cukur ada, Oh, tukang cukur, tukang pijet. tukang pijet ada. Itu juga Oke, ini sudah ada 2 pasar papringan setelah pindah dari Kelingan. Kelingan Kandangan pindah Pindah ke Kedu. Kedu. Itu masih sama ya, Ya. di bawah manajemen Ya, sepedagi. saat itu kita hanya pindah konsep kok. Ya. Konsepnya dipindah, Ya, pindah tempat. pindah tempat tapi yang di bawah hanya konsepnya. Oh, Sistem yang kita iya, bawa, Pak. sistemnya. Ya, ya. Karena kan pedagangnya ganti, Pak. Kapan akan buka lagi itu? Kita merencanakan di awal tahun, Awal mau tahun. buka lagi, tapi dengan konsep yang lebih baru. Gitu. Oke. Ya. Ya, men- tentunya masyarakat sudah menunggu-nunggu, peran jenengan dan teman-teman sepedagi pasti juga dirindukan. Iya, 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 iya. Ya, Selain memang. ini Mas, selain yang sudah pasar papringan, saya dengar jenengan dan teman-teman sepedagi sedang pendampingan di daerah Jumo. Oh ya, salah satu kegiatan di Sepedagi, kemudian untuk namanya Sepedagi Movement, itu juga ada gerakan, seperti gerakan, jadi kita bikin PGKD, Pusat Gerakan Kreatif Desa. Pusat Gerakan Kreatif Gerakan Desa. Kreatif Desa. Ya. Pusat Gerakan Desa Kreatif sebenarnya bisa gitu. Pusat Gerakan Desa Gerakan Kreatif. Desa Kreatif. Ya. Pak Singgih kerjasama dengan Pertamina Foundation untuk kemudian membuat kantornya. Dibikin kantornya, tapi sebelum kantornya jadi, saya sudah kasih klien. Ada klien kan, kalau kantor kan, kalau misalnya nggak ada klien kan nggak jalan. Nah ini kantornya belum jadi, kliennya sudah ada. Kantor yang dimaksud kantor yang Pertamina Foundation itu. Kantor untuk teman-teman sepedagi kegiatan. ngantor, Oh. nggih, untuk PGKD. Kantornya sepedagi. Iya, iya. BCMC sih awalnya namanya kayak gitu. Nah ini kantornya ada di Mbalun. Sekarang sudah mulai jadi, tinggal interiornya sekarang sudah jadi. Ini untuk teman-teman yang Sepedagi Movement berkantor di situ, kayak gitu. Nah, karena kalau saya sih pikirnya itu ya udah nggak usah. Kalau kantor itu kan besok-besok nanti bisa. Yang penting kan movementnya kan kalau seperti Iya. ini. Yang penting kan gerakannya kayak gitu. Akhirnya kan, Saya gerakan nggak pernah punya kantor. ya memang Sekarang seperti aja itu. nebeng di kantor jenengan ini. Ya makanya pada saat itu tanpa kantor pun kita juga jalan kayak gitu. Jadi Pak Singgih bikin Sepedagi Movement yang bergerak di bidang pendampingan desa kayak gitu. Nah saat itu saya kebetulan kenal dengan Bu Camatnya Jumo, dan kemudian saya matur sama Bu Camat kalau di Sepedagi lagi ada gerakan seperti ini. Jumo itu Bu Camat ya? Bu Camat. Berarti cantik ya? Ya. Jadi ada Sepedagi ada gerakan seperti ini, kemudian ternyata Bu Camat kok berkenan dengan kegiatan. Apa yang dilakukan terus di desa mana saja? Awalnya kita kemudian kerjasama dengan kecamatan itu maunya 13 desa. Di Jumbo itu ada 13 kelurahan. Awalnya di 13 kelurahan, tetapi kemudian kita pemetaan lagi. Setelah dipetakan ternyata hanya ada 4 desa yang kemudian kita bisa arrange di awal kayak gitu. Jadi memang karena kalau semua ya akan kerepotan kita membagi waktunya, SDM-nya gitu ya. aja yang jadi camat kalau semua. Bu Camatnya bagus. Kantor kecamatan Jumo pindah di kantor Sepedagi. Ya jadi
karena ini gerakan pertama, sebenarnya kita juga dari sepeda gitu juga masih sambil meraba-raba ya, sambil meraba-raba gerakan kita tuh mau dibawa ke arah mana kayak gitu. Nah, ini kan sudah disambut oleh masyarakat desa. Ya. 4 desa tadi di Jumo. Tentunya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat Ya, desa. masing-masing. Apa Ya. programnya? Akhirnya gini, ternyata masing-masing desa itu punya karakter yang Beda-beda. masing-masing beda-beda. Jangankan desa masuk dusun, Dusun aja sudah beda lagi karakter. gitu. Pak lurahnya beda-beda karakter. Iya. Jadi dari segi kepemerintahannya itu sudah beda-beda. Nah, sepeda gini sekarang lagi berusaha untuk membuat sebuah cara bagaimana kita mendekati sebuah desa kayak gitu dengan cara yang seperti apa kayak gitu. Nah, ini kita masih belajar. Pokoknya Karena endingnya apa rahasia lah ya. ya, tapi sudah ada beberapa yang sudah kelihatan, Pak. Jadi kita melihat potensi dulu, potensi desa, kekurangan dan kelebihan, kita pemetaan, dan setelah itu kita jadi bisa ada tarian garis benang merahnya kayak gitu. Ini untuk sesi ini nanti ada waktunya sendiri nih. Ya, Karena bakal panjang. Ya, bakal panjang. Ada satu desa aja udah panjang lah itu. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman budaya bahwa di Temanggung ini kan setiap jengkal wilayahnya itu adalah kebudayaan. Jadi banyak hal bisa dilakukan di Temanggung itu dengan pendekatan kebudayaan, termasuk membangun desa, membangun sumber daya manusia. Gagasan memperbaiki kondisi masyarakat itu bisa melalui pendekatan kebudayaan. Ya. Saya sudah membuktikan, Mas Yudi dan teman-temannya sudah membuktikan bahwa rasa-rasanya menurut saya pribadi ya, melakukan transformasi sosial itu tidak sulit karena kita memiliki banyak tools, alat gerakan untuk mempertajam cita-cita perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Ini inti daripada obrolan saya dengan Mas Yudi menyangkut masalah tadi karya instalasi. Instalasi. Ujung-ujungnya kita bicara masalah perbaikan masyarakat di desa. Ya. Gitu Mas. Ya. Jadi apa pesan jenengan nih untuk menutup obrolan ini? Kalau menurut saya kebudayaan itu bisa jadi kendaraannya. Ya, setuju. Kebudayaan itu bisa menjadi sebuah kendaraan untuk kemudian kita memajukan masyarakat. Setuju. Ya. Jadi seniman-seniman yang ada di Temanggung, budayawan-budayawan itu harus kemudian diberi ruang yang cukup untuk kemudian mereka bisa berperan aktif Atau dalam mencari ruang. Mencari ruang. Iya. Harus mencari sendiri ya Pak ya. Inisiatif seperti itu. Iya. Ketika terjadi kolaborasi, para pihak akan memberi Ya, ruang. Ya. Tapi dasarnya adalah inisiatif. Ya, berarti dari inisiatif budayawan, kemudian membuat sebuah ruang, dan ruang ini bisa untuk kita bergerak ya. Melebar karena ada pihak-pihak yang memberi ruang ya. Nah ini di Temanggung untuk menuju ke hal itu tidaklah sulit karena kesadaran kebudayaan ini menurut saya kok sudah banyak dipahami baik oleh masyarakat, oleh para penyelenggara pemerintah maupun para pemimpin, termasuk pemimpin politik, pemimpin di desa-desa. Itu kesadaran kebudayaannya cukup bagus. Apalagi Mas yang mau disampaikan? Apa sudah cukup? Apalagi Pak, kayaknya sudah cukup ya Pak. Sudah cukup ya. Ya. Kita juga udah pengen minum juga. Iya. Pemirsa, teman-teman, sekilas obrolan saya dengan Mas Yudi ini mudah-mudahan bermanfaat. Tujuan daripada kanal Layar Budaya ini untuk seperti tadi kita mencoba mengorganisir pikiran-pikiran tentang pemajuan kebudayaan,
untuk mengorganisir gagasan dan sebagainya. Dari obrolan tentang kebudayaan ini kan kalau di Temanggung endingnya adalah desa, masyarakat. Sepedagi sudah memulai sejak lama, sekarang sudah masuk ke Kecamatan Jumo, ada di 4 desa. Gebrakan apa yang akan mereka lakukan, pasti kita penasaran. Semoga mereka semakin giat membangun desa. Kita akan sering diskusi, Ya. tukar kawruh, dan saling belajar di kanal Layar Budaya. Saya akhiri, salam budaya.